Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kafir atau ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah, pada malam ini kita mencoba melihat makna dan insyaallah juga syarat yang dikandung dalam syahadatain, khususnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya tidak ingat, tapi saya menduga kuat sepertinya materi ini pernah saya sampaikan. Walaupun demikian, ini bukan perulangan, tapi penguatan. Karena kalau perulangan saya menampilkan stressing pendekatan penyampaian yang sama. Ini tidak. Ini saya sampaikan dalam bentuk menguatkan atau menegaskan makna daripada kalimat ini. Yang harus kita pahami pertama sekali bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang menegaskan bahwa yang layak diibadahi itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bisa meyakini bahwa jadi bab meyakini ini bukan sekedar percaya atau terima. Dan yakin sendiri itu butuh penjelasan lebih dalam, dan bagaimana cara untuk menerapkan keyakinan itu juga membutuhkan pelajaran-pelajarannya. Jadi tidak sederhana. Makanya generasi yang memiliki kekuatan atau pemahaman dan keyakinan terhadap tauhid ini adalah generasi unik di semua lintasan zaman yang ada. Orang dulu, orang sekarang, orang awal, orang akhir tetap sama ini. Keunikannya sama. Ya, karena keunikannya itu kita temukan dalam Quran. Misalnya qad aflahal mu'minun. Rentetan penjelasan setelah ayat yang satu itulah menunjukkan muwasafatnya orang mukmin. Jadi jangan bilang kalau orang Islam ini ada Islam Batak, Islam Jawa, Islam India, Islam Cina, enggak ada itu. Jangan ada Muslim. Ketika seorang sudah bertentuhan dengan nilai-nilai Islam, yang terbentuk adalah mukmin, orang mukmin atau orang muslim dengan muwasafat yang sama. Muwasafat itu artinya sifat-sifat yang sama. Atau dalam surah Al-Fat misalnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Itu menunjukkan muwasafat seorang mukmin. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh beda Islam orang Islam Jawa sama orang Islam Sumatera, itu menunjukkan dia tidak paham Islam. Sama ketika ada orang yang mengatakan bahwa jangan bawa-bawalah Islam ke lapangan politik. Itu juga menunjukkan dia tidak ngerti Islam. Ya. Kalau bahasa Pak Amin Rais itu orang yang bilang begitu, itu sontoloyo itu. Saya tidak tahu ini sontoloyo dalam bahasa kamus. Tapi kalau saya udah dibilang sontoloyo rasanya rendah kali gitu, merendahkan. Tapi dia bilang itu. Ya, ada respon dia terhadap statement Ahok yang kemudian memprotes kenapa dia khutbah Idul Adha-nya mengingatkan pilkada jangan pilih kafir gitu. Lantas dia bilang Ahok itu nggak ngerti Islam, dia itu sontoloyo dari Islam. Jadi saya mau mempelajari makna sontoloyo ini dari pendekatan yang lebih positif. Jadi bukan menghina, tapi mungkin mau bilang dia itu nggak ngerti, dia itu tolol, ya, bodoh. Jadi ngapain didengar orang bodoh dari Islam? Jadi yang harus kita paham, di atas dasar keyakinan itu, seorang mukmin ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi diibadahi itu artinya apa? Di mana kita merendahkan diri kita. Itulah kenapa Islam Nabi itu tidak mau dia dihormati dengan cara dia datang orang berdiri, dia tidak mau. Sekarang kalian berdiri, nanti aku mati berdiri pula kalian dikuburku secara sadar untuk memberikan penghormatan. Kira-kira rentetan yang tak terbilang akan muncul begitu.
Aku tidak mau kalian memperlakukan aku dengan cara begitu, dan kemudian akan terjadi sikap melampaui batas, sama seperti orang Nasrani, mereka akhirnya menuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Nabi tidak mau itu. Ya, yang berhak diibadahi itu cuma Allah, sampai pada tingkat pujian-pujian yang tidak perlu Nabi tidak mau. Itu sikap tegas dan menunjukkan kemurnian tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kesenangan dan kelezatan yang sempurna bagi hati kecuali dengan mahabbatullah. Jadi kalau mau bicara apa yang membuat hati kita terasa lezat, mungkin kita semua pernah punya pengalaman sholat tahajud yang rasanya tidak mau tidur lagi. Dan kalau bisa jangan berhentilah malam ini, terus saja malam. Itu ketika dia sudah sampai pada tingkat candu. Dia sudah sampai pada tingkat merasakan lezatnya, ya, sholat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat kelezatan itu sempurna kecuali mahabbatullah. Terbangunlah rasa cinta kepada Allah di hati. Tunggu ya, cinta. Tolong pahami itu. Ini bukan sekedar kenal, bukan sekedar percaya, bukan sekedar menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, bukan sekedar itu, tapi cinta. Cinta kepada siapa yang pertama? Adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu sudah ada dalam hati kita, tidaklah kita melakukan semua ini kecuali kita melakukannya itu karena Allah. Orang yang sudah memiliki rasa cinta, sekarang begini aja, janji ketemu dan dia mencintai, pasti dia akan datang apapun halangannya, walau sekadar hujan sekalipun dia tidak peduli, dia akan datang menjumpai yang dia cinta. Seperti itulah bergegasnya orang mukmin dalam semua amal saleh mereka, karena landasan utamanya adalah mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kalau bahasa mendekatkan diri ini, kalau saya sering menerjemahkan, kita coba cari akses. Bapak posisinya di sudut sana. Tadi ada orang yang, Masya Allah, ini kalau saya bacakan tolong dipahami positif ya. Baru tadi masuk ini satu SMS ke saya. SMS-nya unik ini, menurut saya sangat unik ini. Ustaz, ada bisa diganti? Bertahun-tahun kata dia. Nah, ini sama ini suaranya. Ya. Mana lebih bagus ini? Udah bagus ya? Oke, insya Allah. Bertahun-tahun saya berdoa. Saya bacanya tadi agak tertegun. Bertahun-tahun saya berdoa. Kenapa? Pasti dia butuh. Maka bertahun-tahun artinya akhirnya dia rutin berdoa. Apa yang dia minta? Supaya bisa ketemu saya. Dan setelah ketemu saya, dia berharap bisa dapat nomor telepon saya. Dan setelah dapat nomor telepon saya, dia SMS saya. Dan dia tanya, kapan lagi saya bisa, di mana Ustaz ceramah, saya mau dengarkan. Apa yang melandasi itu? Cinta. Ini bukan bicara, ini bukan perempuan ini. Ini bicara orang yang dia itu masih kepada makhluk, maksud saya. Bagaimana kalau dia kepada Allah? Nah, itu yang saya bilang, seorang yang ketika dia sudah mendasari itu dengan cinta, maka dia duduk di sana awalnya, maka dia akan cari akses untuk bisa di depan dan kemudian bisa bermuhadasah, saling berbincang. Dia ingin itu, dia mau itu. Dan setelah bincang, dia mau dekat. Ya, dia mau dekat. Dia ternyata apa target dia? Bagaimana supaya aku akrab, bukan sekedar dikenal, tapi akrab. Nah, itu bahasanya kalau bahasa agama muraqabah. Muraqabah itu kan dekat. Jadi aku akrab sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mahabbatullah tidak mungkin terwujud kecuali dengan memalingkan segala sesuatu dari hati kecuali yang dicintai Allah. Ada nggak yang kita simpan dalam hati kita satu kesenangan yang Allah nggak suka itu? Kalau masih ada, itu tandanya kita belum punya mahabbatullah yang benar.
Cinta sama Allah, mulut bisa jawab ya. Tapi ketahuilah mulut ini bisa memaki, bisa mengkufurkan atau mengucapkan kalimat kufur kepada Allah. Dia bisa memuji, dia bisa mencaci siapa saja. Maka mencintai Allah itu bukan perkataan mulut, tapi dia kerja hati. Dan itu harus dibuktikan. Dan Allah mau buktinya. Ya. Inilah hakikat la ilaha illallah. Membuang segala sesuatu dari hati kita, apa saja yang bisa mencampuri cinta kita sama Allah. Dan ini bukan pekerjaan mudah, Ibu, Bapak. Saya berapa hari ini bilang, begini aja, supaya kita jangan tertipu, wasiatlah sama keluarga. Nanti kalau aku meninggal, kalian kuburkan di tengah rumah. Di mana kalian setiap lalu lalang bisa melihatku. Ayo, kira-kira, kita nggak usah buat itu, tapi kira-kira sabar nggak anak, istri atau suami dan anak kita setiap bangun pagi dia akan menziarahi kubur kita, minimal menyapa kita. Sabar nggak kira-kira? Setiap hari, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan dia sabar. Tapi kemudian sampai pada waktu yang lain dia bilang, kita buat saja dinding dari kubur ini supaya kita jangan setiap saat bisa melihatnya. Lama-lama aneh pula kurasa. Itulah manusia. Tidak ada yang kekal dari rasa sayang atau rasa cintanya. Tapi ini yang sering mencampuri, ini yang sering mencoba kita sekutukan dengan Allah dalam hal hidup kita. Ada orang tua yang kena alasan sayang sama anak, dia melakukan sesuatu yang sampai-sampai dia bermaksiat kepada Allah. Perhatikan orang-orang ketika dia cari makan, kenapa anda tidak sholat? Dia bilang, saya cari makan Pak, saya disibukkan dengan urusan ini. Kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat makan, anak saya tidak bisa sekolah. Bukankah itu sama dengan artinya dia menempatkan anaknya pada posisi yang nyaris setara nanti dengan Allah, di mana ada hukum yang muncul, yang hukum itu berlawanan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kalimat tauhid kita harus buang itu dari dalam hati kita. Ya. Adapun bagian kedua dari kalimat tauhid adalah memurnikan ketaatan kepada Rasul dalam meninggalkan segala yang beliau perintahkan, beliau larang dan beliau batasi. Kelemahan umat Islam, kita belajar agamanya acak. Kita nggak belajar mana yang tidak ada pertentangan dan memang itu harus kita hidupkan dalam diri kita sebagai umat Islam. Jadi belajarnya bukan sekedar belajar tahu, tapi apa yang harus. Makanya seorang sahabat Badui pernah datang kepada Nabi dan dia tanya, ajarkan kepadaku satu ajaran ya Muhammad, yang kalau aku jalankan aku bisa masuk surga. Nabi mengajarkan rukun Islam kepadanya. Dan dia mengatakan, ada yang lain? Cukup. Jadi kalau itu kujalankan, aku masuk surga? Ya, tidak akan kutambah dan tidak kukurangi. Aku akan jalankan itu. Apa jawab Nabi? Kalau dia betul melaksanakan apa yang dibilangnya, maka saksikan dia itu penghuni surga. Sekarang kita sering, mohon maaf saya, ada ibu-ibu yang pagi-pagi tidak masak, sudah berangkat untuk ikut sholat apa? Atau zikir apa? Pertanyaannya, kita lupa mana yang aulawiyat, mana yang prioritas. Ada orang yang bersusah-susah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid. Saya tunggu ya, saya tidak mau memasukin wilayah fikihnya. Bukan itu pelajaran kita. Tapi pelajarannya adalah mana yang aulawiyat. Ada orang yang bersusah payah untuk menghidupkan misalnya sunnah, di mana akhirnya dia puasa dari kemarin awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tapi dia abai dari sunnah yang harus dihidupkan dari 10 Zulhijjah menuju 13 Zulhijjah misalnya. Kenapa? Karena fikih ahkam, fikih aulawiyat itu hilang dari kita. Dari mana kita seharusnya belajar Islam sebagaimana seharusnya? Dari Rasulullah. Cuma itu tadi, begitu kita belajar agama, belajar fikih, yang muncul apa? Saling tuduh di antara kita. Wah, saya kemarin di satu grup juga bicara masalah kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Saya
mau campuri, saya bilang ini kalian berdebat di sini, mau bagaimanapun dalil yang dimunculkan oleh orang yang menolak, orang yang mengerjakan tetap punya dalil. Dan kedua, kita lihat ini masuk wilayah yang dia furu'iyah, yang benar artinya wilayah khilafiyah atau tidak. Kalau kemudian ini bukan wilayah yang prioritas, ngapain kita berlama-lama di sini? Udah sekian kali dibilang masih begitu juga. Di pengajian ini saya sudah pernah sampaikan, ada satu materi pengajian yang akhirnya saya didebat habis-habisan oleh seorang anak muda di Facebook. Padahal dia mendebatkan sesuatu yang tidak saya omongkan, tapi yang dia asumsikan itu menjadi bahagian dari saya. Sampai akhirnya saya pikir, saya berlama-lama menghadapinya sama saja akan mengurangi prioritas dakwah. Karena Nabi juga punya maratib, punya marhala, punya aulawiyat, punya prioritas dalam melakukan dakwah. Sama seperti momok Wahabi. Nah, itu satu contoh. Saya pernah bilang, duduklah dulu, terlepas dari benar dia atau salah dia, duduk dulu, dengarkan ceritanya. Siapa mereka, kenapa mereka, ada apa dengan mereka, baru kita bisa bilang, oh kalau begini kalian memang tak benar ini. Selesai masalah. Tak benar kalian, kenapa? Baru ketahuan kalian begini rupanya. Tapi kalau ternyata setelah diterangkan apa yang kita dengar selama ini tidak benar, kita juga harus lapang dada. Yang menjadi rujukan sama kita Rasulullah. Maka saya bilang, jauh sebelum ada Wahabi atau tidak Wahabi, jauh sebelum ada Muhammadiyah atau tidak Muhammadiyah, jauh sebelum ada Syafi'i atau tidak Syafi'i, Islam sudah ada kok. Di Aceh sekarang sedang coba lihat, orang Muhammadiyah buat masjid saja sudah susah. Masjid yang lebih tua di Lok Sumawi itu ada yang lucu itu. Ya, saya dengar dari teman, Masjid Islamic Center itu baru dibangun. Baitur Rahman itu masjid yang sudah lama dibangun. Tapi Baitur Rahman dituding sekarang sebagai masjidnya orang Wahabi dan sedang heboh itu, ada cerita, kata dia itu hampir mau ditutup, Ustaz. Kantor saya, kata dia orang bank, selama ini itu setiap pagi TV-nya pakai roja. Tapi setelah ini heboh, maka tak berani saya buka roja lagi. Saya buka yang lain. Kenapa? Karena serangan terhadap pokoknya Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di sana keras kan. Saya khawatir ini fitnah yang melanda kita. Saya khawatir itu. Tolong digarisbawahi ya. Nanti kalau mau menyampaikan kepada orang-orang yang dikira mungkin berbeda, saya mau bilang bahwa saya tidak pada posisi membela atau menuduh. Saya pada posisi menerangkan hakikat Muhammadur Rasulullah yang satu ini, bahwa beriman kepada Nabi bukan cuma nerima dia Nabi, tapi ikuti, belajar sama dia. Kira-kira begitu. Yuk kita belajar cara berbaju sama Nabi. Kalau kita belajar cara berbaju sama Nabi, yang pertama kita ambil apa? Sumber pendalilan. Islam itu maunya baju kita itu bagaimana? Kita bicara substansi dulu. Pertama, bajunya itu dia menutup aurat. Nah oke, kalau menutup aurat itu apa? Aurat itu sesuatu yang kalau dia terlihat, maka itu akan membuat kita malu atau kehormatan kita bisa jatuh karenanya. Apa yang dimaksud kehormatan kita bisa jatuh karenanya? Misalnya, kalau kelihatan sesuatu yang tidak perlu dilihat, orang akan sepele melihat kita, orang akan mentertawakan kita, atau orang akan menyantap tubuh kita. Tutuplah itu. Terus, kalau memang pingin tahu kali, nggak usah pakai belajar banyak kali, kalian tengok saja baju Nabi. Kira-kira begitu. Ini contoh, walaupun tidak semua orang sepakat dengan itu. Kalian tengok baju Nabi kayak mana, udah pakai baju yang kayak gitu. Tapi itu pakai baju Arab. Nah udah, kalau nggak mau pakai baju Arab, saya sebenarnya kalau siap kita buat pergeseran budaya Arab. Contoh lihat ini, dari Arab orang pakai sorban. Ini yang saya pakai ini dari mana datangnya? Pernah ada yang belajar menelusurin ini? Budaya siapa yang kita ikutin ini? Indonesia ini? Tidak, dari mana ini? Dari mana? Turki. Ini dia. Walaupun kemudian apa yang terjadi sama kita? Modifikasi. Nyampe ke Jawa beda lagi. Jadi kalau mau kita bilang itu rentetan
bagaimana Islam hadir dalam budaya-budaya tempatan, tapi tidak bisa kita bilang itulah Islam, karena Islam itu pulang kepada nas Al-Quran, hadis, dan apa saja yang menjadi kesepakatan kita kalau kita bicara tentang pengambilan hukum, ijma, qiyas, istihsan, istislah, masalih mursalah, adat, sampai kebiasaan kita pun dimasukkan dalam sumber hukum. Nah, itu kalau kita mau belajar ke sana. Tapi saya mau bilang bahwa bicara ini, maka la ilaha illallah itu merupakan wala wal bara. Ya, penafian dan penetapan, menolak dan memutuskan. Wala kepada siapa kita berikan? Kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridho, aku sudah terima, aku deal, Allah itu Tuhan. Wabil Islam, Islamlah jalur hidup, petunjuk jalan, way of life, jalan yang benar yang aku ikutin. Itu yang kemudian menjadi kesepakatan kita. Jadi kalau sudah begini, akhirnya setiap ada pola orang mulai menyimpang, kita ingatkan, disiplin organisasi. Kalau organisasi, kita sepakat untuk tidak pakai baju yang ini. Nah, kira-kira begitu. Ya, boleh pakai jubah, tapi Nabi bilang, tapi jangan kayak jubahnya orang pendeta Buddha ya. Dan aku juga tidak mau jubah kalian kayak pendeta Hindu ya. Boleh pakai baju, jangan kayak punya pendeta Hindu, merahnya itu. Jangan kayak pendeta Buddha, kuningnya itu. Kenapa? Karena siapapun kalian harus berselisih sama mereka. Begitu dengar orang Yahudi manjangin kumis, Nabi bilang apa? Panjangin janggut. Kenapa? Tidak. Jadi artinya ini bicara harga diri, ini bicara izzah. Bukan sekedar sunnah, walaupun akhirnya itu masuk dalam bab sunnah, tapi ini izzah. Kalau bapak pegang janggut karena sebab dalil-dalil atau nas yang diambil dari dalil agama, ini bukan hukumnya sunnat tidak sunnat, ini harga diri. Ini yang membedakanku sama kafir itu. Kira-kira itu semangatnya, itu dia. Apa kalian ini? Kami puasa. Puasa apa kalian? Kami puasa Asyura. Kenapa kalian puasa Asyura? Karena kami memerayakan keselamatan atau lepasnya Musa dari kejaran Fir'aun. Kami lebih layak merayakan itu, kata Nabi. Saudara-saudara, kalian juga puasa Asyura. Artinya apa? Ketika itu milik Islam, Nabi tidak mau membiarkan lama itu ada sama orang-orang kafir. Itu yang harus kita pahami. Ini bicara wala ini. Ya. Kemudian makna kalimat siapa yang kepada siapa kita bara itu artinya bara berlepas diri. Aku nggak tanggung jawab lah. Terserahmu lah, aku nggak tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada togut. Siapa togut? Segala yang melampaui batas dan keluar dari nilai-nilai Islam. Kesana kita berlepas diri. Ya. Makanya orang kalau sudah jadi togut, dia takut kali kalau kita ngadukan dia sama Tuhan. Jadi hati-hati, kalau kupingnya panas begitu mendengar kita bicara kepada Tuhan, itu tanda dia udah jadi togut itu. Ya Allah, kami tak tahu lagi apa yang harus kami buat. Tapi kami hidup di masa pemerintahan yang kami terasa sangat sulit untuk bisa tunduk kepadamu. Kami mengadukan mereka kepadamu. Marah dia, itu tanda dia sudah jadi togut. Kalau dia tidak marah, itu belum togut itu. Wah, itu nggak benar itu. Itu harus diusut itu. Siapa yang mendalanginya itu? Nah, itu sudah masuk bab togut. Ini bisa mengganggu stabilitas. Stabilitas apa? Ya. Baik. Makna kalimat tauhid ini antara lain pertama, tadi saya sudah jelaskan, ini kita kuatkan, memberikan wala kepada syariat. Tapi syariat itu bukan hasil pikiran orang. Ini yang perlu diluruskan ini. Jadi makanya syir'atan wa minhaja, itu bahasa Quran itu. Syariat dan manhaj, sistem. Ketika pulang kepada istilah syariat, kita pulang langsung Allah lah yang membuat atau pembentuknya, masdarnya, sumbernya. Itu syariat. Sholat pakai AC, masjid kita, itu bukan syariat. Tapi menyediakan tempat, di tempat itu dibiasakan orang sholat, dan tempat itu disebut masjid, itu bagian dari syir'atan, itu syariat.
Dan kita dimintakan atau diwajibkan untuk mendirikan itu sebagai tempat di mana bersatunya kekuatan tauhid kita itu. Ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni. Ikut apa yang datang turun dari Tuhanmu, jangan ikut yang lain. Makanya kita adalah orang yang suka cross check. Kalau ada sesuatu yang rada aneh, tanya dulu sama Allah. Ini gimana ya Allah? Cocok enggak? Itu sikap mukmin itu. Ya. Tadi pagi saya ditanya oleh seorang bapak, Ustadz, kami diundang hadir pesta pernikahan teman saya kantor orang kafir. Masalahnya saya harus salaman sama dia. Boleh enggak Ustadz? Karena terus terang saya duga kuat dia memegang makanan-makanan yang tidak halal, terutama yang najis mughallazah. Saya bilang, kalau secara maknawi, secara aini Bapak tidak melihat, sebenarnya Bapak dibenarkan untuk datang, bersalaman tidak ada masalah. Tapi memegang bejana dan sebagainya diyakini itu sudah bersentuhan dengan yang haram, Bapak tidak boleh. Tapi tak tenang hati saya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Kalau begitu, jangan kerjakan apa yang buat tak tenang di hati. Begitulah kita bicara. Nah kalau begitu, itu pulang kepadamu. Kau tidak tenang, tinggalkan. Jika kau maksakan diri masuk, kau bisa berdosa di situ. Kalau sudah tak tenang, jangan diterusin, jangan ditenang-tenangkan. Orang lain buat kok. Dalil kita bukan orang lain buat, tapi apa kata Allah. Itu yang harus digaris bawahi. Kedua, menerapkan bara terhadap hukum jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah? Saya tidak tergolong orang yang mengatakan semua hukum selain hukum Allah dalam makna yang normatif seperti ini adalah hukum jahiliyah. Jadi produk-produk hukum yang dibuat oleh negara Republik Indonesia melalui sidang DPR, melalui sidang MPR, itu adalah produk jahiliyah. Nah, saya nggak sepakat. Tapi saya sepakat bahwa produk hukum di situ bisa bercampur antara yang hak dan batil. Sehingga orang yang duduk di situ adalah orang yang bertarung seharusnya menegakkan yang hak dan mengurangi atau menghancurkan yang batil. Jika mereka mengerjakan itu, maka kita perlu mereka hadir di sana. Tapi kalau mereka tidak mengerjakan itu, maka mereka bersyubhat dengan orang-orang yang melakukan atau mengeluarkan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena jangan lupa, produk hukum yang dari sana itu kalau bicara Islami atau tidak Islami, itu bukan harus ada ayat atau apa. Dia memberi maslahah enggak sama kita. Kalau maslahah tidak ada dari hukum itu yang dimaksud produk jahiliyah itu. Atau dia mengganggu kenyamanan beragama kita. Atau dibuatlah definisi yang kabur. Misalnya contoh, ketika ini sekarang ada judicial review terkait hukum pemerkosaan atau perlakuan perzinahan. Nah, mau ditegaskan bahwa perzinahan itu pidana. Wah, yang ribut siapa? Yang bela hak perempuan selama ini. Kalau begitu yang membela hak perempuan itu fikrohnya jahiliyah. Kenapa? Karena dia tidak setuju perzinahan dimasukkan dalam bab pidana misalnya. Jadi kalau sekedar bab takzir, artinya dia bukan pidana, tapi orang, karena sekarang hukum kita Pak, kalau orang, ya saya pernah polisi Kapolsek langsung cerita sama saya, kami tangkap Ustaz, anak perempuannya 15 tahun, laki-lakinya 60 tahun. Berzina sama anak angkatnya. Jadi perempuannya anak angkat dia ini. Tinggal satu rumah. Udah berkali-kali. Terakhir digerebek masyarakat. Diantar ke saya. Saya tanya, kau diperkosa sama bapakmu? Enggak. Saya mau, sadar. Saya suka, saya cinta sama bapak saya ini. Terakhir polisi tanya dia, Bapak dipaksa sama anak bapak? Enggak. Dirayu-rayunya? Enggak. Jadi memang suka sama suka ini? Iya. Sampai capek balik-balik kitab pidana nggak ketemu. Terakhir apa kan? Udahlah, pergilah kalian keluar dari kampung tuh, menikah kalian tempat lain. Nggak dapat. Artinya yang begitu itu nggak berdosa. Makanya kalau mau bicara lokalisasi pelacuran dan sebagainya, jangan bicara bahwa itu tidak boleh. Secara moral kita tolak itu, tapi negeri ini masih memberikan pembenaran. Sekarang bukan pelacur lagi. Itu kalau pergi ke apa namanya, tempat-tempat malam gemerlap itu ada istilah ladies club. Dia memang di booking khusus untuk mendampingin saya duduk, yang formalitasnya teman ngobrol. Tapi informal, bagaimana kalau dia sudah dengan dandanan seperti itu dan dia sudah harus rela saya rangkul dan sebagainya? Saya manusia, dia manusia loh. Dan dia bilang
nothing tulus, gak ada juga yang hilang dari saya kok. Saya tetap saya. Dan juga ada cara untuk kemudian membuat saya tidak hamil, badan saya tetap langsing, saya juga dijaga, saya dirawat. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah yang mulia, itu yang patut kita lihat. Nah, sekarang kita pelajari tentang nafi wal isbat. Apa yang kita nafikan? 4 perkara. Apa yang kita tolak? Pertama, alihah. Kita tidak percaya ada sekian banyak Tuhan. Sama kita Tuhan cuma Allah. Kita monoteis, kita tauhid lebih tepatnya. Yang kedua, kita menafikan togut. Apa itu togut? Adalah siapa saja yang disembah dan ia rela dengan penyembahan itu, atau sesuatu yang sengaja dicalonkan sebagai sesembahan. Dia tahu dia salah, tapi dibenarkan orang. Dia sebenarnya melakukan kesalahan, tapi ditafsirkan oleh pengikut-pengikutnya. Lantas pengikutnya bilang, sebenarnya bapak kita ini tidak salah. Maksud dia ini saya tahu ini. Tujuan dia baik ini. Walaupun cara dia tak lazim. Dibuatlah bahasa itu dihalus-haluskan sehingga akhirnya dia senang dengan pembelaan itu. Itu togut itu. Bukan masalah apa-apa. Kita ini kan juga mengerjakan urusan negara ini kan. Ini butuh pemikiran, butuh waktu dan sebagainya. Sehingga kalaupun azan datang, saya kira layaklah kita abaikan. Dan itu pun urusan sendiri-sendiri kok. Karena orang itu tidak boleh dipaksakan untuk ibadah. Jadi sholat pun kita nggak boleh paksa orang. Jadi nggak perlulah buat peraturan. Nanti kalau rapat dengar azan berhenti ya, nggak. Nah itu bahasa togut itu. Dan biasanya kalau istilah kita panglima talam itu. Dia membela orang yang sebenarnya dia tahu betul bahwa orang itu tahu betul bahwa dia. Makanya ketika Musailamah al-Kadzab dia membacakan ayat yang dibilangnya sama Amr bin As, turun sama dia. Maka apa kata Amr bin As? Saya bersaksi. Dan kau pun tahu itu bahwa kau pendusta. Dan Muhammad itu benar. Artinya apa? Waktu itu Amr bin As belum menjadi seorang mukmin, belum muslim. Tapi waktu Musailamah al-Kadzab menerangkan ayatnya dan minta pendapat bagaimana menurutmu dengan ayat yang turun kepadaku, jawabannya langsung apa? Aku bersaksi dan kau pun tahu itu bahwa kau pendusta. Jadi apa? Kau paksakan kali buat ayat itu. Bukan bodoh kali aku dengan apa estetika atau narasi yang kau sampaikan itu, yang kau bilang firman itu. Orang bodoh pun bisa buat itu. Sama kayak Lia Aminuddin. Coba buka websitenya, banyak sekali yang dia bilang ini firman Allah, firman ini, macam-macam. Cuma karena sudah agamanya bukan agama kita, urus dia lah itu. Ya, tapi dia sudah jadi togut bagi umatnya, bagi pengikutnya. Yang ketiga yang kita nafikan adalah andat. Apa itu andat? Tandingan Allah. Siapa yang bisa jadi tandingan Allah? Ustaz, pendeta, ulama. Ya, yang kemudian dia membiarkan orang akhirnya pasrah untuk membenarkan apa yang dibilangnya adalah hukum. Begitu ada orang lain yang berbeda dari dia tidak mau. Nah itu hati-hati. Itu bisa terjebak pada penyakit ketiga yang seharusnya kita tolak, yaitu setiap sesuatu yang menjauhkanmu dari agama Allah. Bisa jadi keluarga, bisa jadi tempat tinggal, bisa jadi harta. Semua itu bisa disebut sebagai andat jika membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini yang terakhir dari apa yang harus kita nafikan, arbab. Arbab ini siapa? Orang yang memberi fatwa menyimpang dari kebenaran lalu kita patuhi dia. Jangan takut, LGBT itu bukan masalah agama. Itu fitrah manusia yang layak disyukuri. Jadi itu kodrat yang diberikan Allah kepada setiap hamba. Entah dari mana dapatnya. Dia bilang dia baca ayat. Saya pernah menolak seorang tokoh Islam liberal dalam satu khutbah. Begitu selesai saya didatengin orang. Kenapa Ustaz sepertinya marah kali sama si Anu? Saya bilang, saya tidak marah luar biasa. Saya tahu menempatkan diri saya untuk seperti apa. Cuma saya khawatir banyak orang-orang yang tidak paham atau lemah pengetahuannya akan bisa memegang pendapatnya begitu saja. Sama seperti contoh kasus Mirna. Urusan apa Republik ini sampai itu harus sampai live tengah malam, udah siap dibahas lagi, dipanggil komentator, dipanggil pakar untuk membahas persoalan ada tidak ada sianida. Apa itu menjadi urusan yang terkait langsung dengan nasib negara rupanya.
Tapi kita dipetot, kita seperti kena sihir dengan cerita itu. Padahal itu tentang kematian orang-orang yang dia, kalau bahasa kita, sosialita. Satu sosialita yang mati berbulan-bulan menjadi pembahasan di Republik ini. Aneh enggak itu? Ya. Tapi kemudian ketika ada orang yang menyimpangkan diri, jadi hati-hati ketika disebut sama saya yang saya bilang tadi itu, sampai dibilang, Ustadz tahu nggak istrinya itu si Anu? Ya. Nah itu Ustadz sebelum nikah kumpul kebo dulunya orang itu. Kawan saya kuliah dia itu. Tapi kita nggak tahu karena dia masalahnya di mana? Siapa yang paling rajin ngeposting artikel agama kita ustadkan di sosial medianya. Itu yang terjadi sekarang. Syekh Hasan Nasrallah mengatakan bahwa Palestina sedang dikepung. Siapa Syekh Hasan Nasrallah? Tapi nyebar di sosialita atau di sosial media. Nah, itu yang ketika akhirnya muncul ini. Maka ini kita nafikan. Apa yang kemudian 4 perkara yang kita isbat, kita tetapkan dalam kalimat la ilaha illa. Illa itu menetapkan siapa? Allah. Sebagai apa? Qasdun, tujuan kita. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami. Kemudian apa? Ta'zim wal mahabbah. Ketika saya mengatakan illallah, itu artinya ta'zim wal mahabbah. Tolong kau jaga mulutku ya. Aku enggak marah kalau kau mencaci siapapun, bahkan diriku sekalipun. Tapi jika kau sudah bawa-bawa makku, apapun akan kulakukan untuk membela makku. Supaya kau tahu itu. Itu ta'zim sama orang tua. Seorang mukmin juga begitu. Ketika ada orang yang merendahkan Allah, maka muncul. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah adalah tujuan kita untuk membesarkannya dan kemudian mencintainya. Yang ketiga, al-khawf war raja. Inilah adalah sasaran atau alamat takut dan cemas kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa? Yang aku takut sama dia, yang aku berharap sama dia. Ini yang keempat, baru yang terakhir ini yang paling penting. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, dia adalah alamat ketakwaan kita. Kita jalankan apa yang dia mau, kita tinggalkan apa yang dia tidak mau. Ini makna dibalik kalimatut tauhid la ilaha illallah. Nah jemaah yang mulia, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita. Dan insya Allah kalau ada rezeki kita sambung nanti di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.